Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas soal tes CPNS Kemenak tahun 2019. Soal yang saya bahas di sini adalah soal psikotesnya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja pembahasan soal yang pertama. Sebuah pabrik mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja pada tahun lampau. Pada tahun lampau tersebut, jumlah pekerjanya ada 29 orang. Berapa jumlah pekerja pada tahun ini? Untuk menentukan jumlah pekerja pada tahun ini, yang kita perlu perhatikan adalah berapa jumlah pekerja pada tahun lampau, yakni sebanyak 29 orang. Maka jumlah pekerja pada tahun ini adalah seperti yang dinyatakan di bagian awal, yaitu sebanyak 3 kali jumlah pekerja pada tahun lampau. Sehingga akan menjadi 29 kali 3. Hasilnya sama dengan 87. Nah, kalau kita perhatikan jawabannya pada pilihannya, itu tidak ada jawaban 87. Sehingga di sini saya cenderung untuk memilih jawaban yang paling mendekati, yaitu 81. Kita masuk soal yang kedua. Bambang tinggal 1 km dari tempat kerjanya. Bila ia berjalan dengan kecepatan 3 km per jam, berapa jam yang ia diperlukan untuk berjalan pergi dan pulang dari tempat kerjanya jika ia bekerja 5 hari dalam seminggu? Nah, misalnya rumah Bambang itu ini rumah Bambang, tempat kerjanya di sini. Ini jaraknya 1 km. Kecepatan yang dia gunakan untuk pergi ke tempat kerjanya yaitu 3 km per jam. Jaraknya tadi kita lambangkan dengan S, yaitu 1 km. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk 5 hari jam kerja. Baik, kita ketahui bahwa kecepatan itu dilambangkan dengan V adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak kita lambangkan dengan S dan waktu adalah T. Sehingga kalau kecepatannya sudah diketahui dan jaraknya sudah diketahui, kita bisa cari T-nya berapa. Kecepatannya adalah 3 km per jam. Dan jaraknya adalah 1 km. Kita bagi dengan T, maka T-nya sama dengan 1 per 3 jam. Caranya tinggal ini kali ke sini, dan ini kali ke sini. Jadi 1 per 3 jam. Kemudian, waktu yang kita peroleh ini adalah waktu untuk pergi saja, karena tadi jarak yang saya gunakan adalah 1 km. Ini T pergi untuk 1 hari jam kerja. Nah, untuk 5 hari jam kerja, T 5 hari jam kerja, kita tinggal mengalikan waktu yang kita peroleh tadi dengan 5. Sepertiga jam dikali dengan 5. Hasilnya adalah 5 per 3 jam. 5 per 3 jam atau sama dengan 2 per 3 jam. Dari sini kita lihat ini adalah waktu yang digunakan untuk 5 hari jam kerja hanya pergi saja. Nah, kalau pulang, karena jarak pergi dan pulang kita asumsikan sama, maka kita tinggal kali 2. Ini pulang dan pergi itu sama dengan 2 dikali 1, 2 per 3 jam. Sama dengan 2, 4 per 3 jam. Jika kita perhatikan pada jawabannya, tidak ada jawaban yang serupa dengan jawaban yang ini. Jawaban yang diberikan yaitu dalam bentuk jam dan berapa menit. Sehingga kita perlu mengubah jawaban ini ke dalam bentuk jam dan menit. Baiklah, kita ubah dengan cara seperti ini. 2 jam, 4 per 3 jam ini bisa kita ubah dalam bentuk menit dengan mengalihkan dengan 60. Kenapa 60? Karena dalam 1 jam ada 60 menit. Sehingga diperoleh, ini dalam menit ya,
sehingga diperoleh 2 jam. Nah, 4/3 kali 60, ini 20, berarti 80 menit. 80 menit. Nah, kalau diperhatikan lagi, jawaban ini juga belum ada di sini. Nah, berarti perlu kita ubah lagi. 2 jam 80 menit. Saya bawa ke sini aja, ke atas. 2 jam 80 menit, 2 jamnya tetap saya tulis. 80 menit itu adalah 1 jam 20 menit. Sehingga 2 jam dengan 1 jam jadinya 3 jam 20 menit. Nah, coba lihat jawabannya. Di sini jawaban yang sama, yaitu yang C, 3 jam 20 menit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 2x tambah 7y sama dengan 43 dan 2x tambah 6y sama dengan 38, maka 3x tambah 2y dikuadratkan sama dengan. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, ada 3 cara. Yang pertama, cara substitusi, kemudian cara eliminasi, dan yang ketiga juga bisa dengan cara grafik. Saya lebih cenderung untuk memilih cara eliminasi, karena di sini ada 2 suku yang sama. Kalau diperhatikan 2x dan di sini juga ada 2x. Jadi kalau kita eliminasi, itu akan langsung habis ya dieliminasi. Oke, kita langsung saja mengeliminasi yang ini. Kita tulis kembali 2x tambah 7y itu sama dengan 43. 2x tambah 6y sama dengan 38. Kita eliminasi, ini kan 0, 7y dikurang 6y, sisa y, 43 kurang 8 sama dengan 5. Sekarang kita peroleh y sama dengan 5. Misalkan ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nilai y sama dengan 5, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang tadi, 1 atau 2. Di sini saya pilih aja ke persamaan 1, sehingga diperoleh 2x ditambah 7 kali 5, karena y-nya sama dengan 5, sama dengan 43. 2x sama dengan 43, 7 kali 5, 35, jadi 43 dikurang 35, maka x sama dengan 43 kurang 35 sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 4. Jadi kita peroleh x sama dengan 4. Untuk menentukan hasil 3x tambah 2y dikuadratkan, kita tinggal substitusi nilai x dan y-nya. Nilai y-nya tadi 5, kemudian nilai x-nya sama dengan 4 ke dalam persamaan yang ini. Nah, sehingga kita peroleh 3 kali x. X-nya 4 ditambah dengan 2 kali y. Y nilainya 5 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh 3 kali 4, 12, 2 kali 5, 10 dikuadratkan. Jadinya ini adalah 22 pangkat 2. Nah, dalam tes CPNS, pemangkatan seperti ini banyak sekali keluar ya. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita perlu mengingatnya. Jadi, tidak perlu lagi kertas coretan untuk mencari 22 pangkat 2. Di sini, langsung saja hasilnya adalah 484. Jawabannya C berarti ya. Soal berikutnya. Jika x sama dengan 60 derajat dan jika sudut suatu segitiga adalah 2y, 4y, dan 4y, maka yang perlu kita ketahui adalah dalam suatu segitiga jumlah sudutnya sama dengan 180. Misalnya seperti ini. Ini saya ambil segitiga sebarang. Ini jumlah sudut ini, dan ini. Itu sama dengan 180.
segitiga apapun bentuknya, jumlah sudutnya sama dengan 180. Nah, sekarang terdapat suatu segitiga 2Y, 4Y, dan 4Y. Dalam suatu segitiga tersebut, ini sudut-sudutnya. Jadi, dapat juga kita buat seperti ini. 2Y tambah 4Y tambah 4Y. Ini jumlah sudut pada suatu segitiga. Nah, kita samakan dengan 180 derajat. Jadi, ini 10Y sama dengan 180 derajat. Maka Y-nya sama dengan 18 derajat. Maka, yang memenuhi adalah A, B, C, atau D. Kita lihat nilai Y-nya. Nilai Y yang kita peroleh adalah 9 sama dengan Y sama dengan 18 derajat, sedangkan nilai X adalah 60 derajat. Untuk pernyataan yang pertama, X lebih dari Y. Apakah ini benar? X-nya 60 dan Y-nya 18. Nah, tentu saja jawaban ini benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui X sama dengan 6 kali negatif 20 dan Y sama dengan negatif 8 kali 5. Maka X per Y sama dengan X per Y. X per Y, X-nya 6 kali negatif 20, Y-nya negatif 8 dikali dengan 5. Maka di sini 20 dapat dibagi dengan 5. Ini jadinya 4. Negatif 4 ya, karena ada negatifnya di sini. 6 kali negatif 4, negatif 24. Negatif 8. Negatif 24 dibagi negatif 8 sama dengan 3. Nah, ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, untuk pengingat saja, teman-teman saya yakin juga sudah tahu semua. Perlu diketahui bahwa negatif kali negatif sama dengan positif. Negatif dikali dengan positif sama dengan negatif. Positif dikali dengan negatif sama dengan negatif. Positif dikali positif sama dengan positif. Saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui ini semua. Ini cuma sebagai catatan saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X kurang 2Y lebih dari 0 dan Y lebih dari 2, maka yang manakah dari jawaban berikut yang memenuhi? Kita perhatikan bahwa Y lebih dari 2. Di sini juga ada Y. Kita tinggal substitusi saja nilai Y lebih dari 2 ke dalam pertidaksamaan yang pertama. Sehingga X kurang 2Y lebih dari 0. Kemudian X kurang 2 kali 2 lebih dari 0. Maka X lebih dari 4. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Saya kira cukup jelas untuk yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila P sama dengan 0 dan Q kurang dari 0, X sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat, dan Y sama dengan P tambah Q dikuadratkan. Maka pernyataan mana saja yang berlaku berikut ini. Baik, hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah melihat ini persamaannya. X sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Kemudian persamaan yang kedua, Y sama dengan P tambah Q dikuadratkan. Nah, ini sudah dalam bentuk sederhana ya teman-teman. Tapi untuk yang Y masih bisa kita jabarkan lagi. P tambah Q kuadrat ini yaitu sama dengan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nggak hafal bentuk umumnya,
Saya bisa jabarkan dulu. P tambah Q sama dengan P kuadrat. Seperti ini. Kemudian, bentar ya. Kok nggak mau dihapus ya? Yaudah. Aduh, merah lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ini P kuadrat tambah PQ tambah PQ tambah Q kuadrat. Nah, ini sama dengan kalau kita satukan ini, yang dua ini, dekatkan maksudnya, P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, ditambah dengan 2PQ. Coba perhatikan persamaan X. Persamaan X-nya itu P kuadrat tambah Q kuadrat. Dan persamaan Y-nya P kuadrat ditambah dengan 2PQ. Nah, kalau kita lihat secara sepintas aja, ini jelas bahwa nilai Y lebih besar daripada nilai X. Karena ini nilai Y-nya ditambah dengan 2PQ. Dan P-nya sudah diketahui sama dengan 0, Q-nya kurang dari 0. Sehingga pernyataan yang memenuhi adalah pernyataan yang mana? Ini ya. X kurang dari Y. Saya pikir cukup jelas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.